Bayangkan, setiap hari Jakarta mengirim ribuan ton sampah ke kota tetangga kita. Sampah dari rumah kita, dari kantor kita, tempat kita nongkrong, pasar, mall, semuanya bergerak ke satu titik yang sama, yaitu Bantar Gebang. Setiap tahunnya, Jakarta membayar ratusan miliar rupiah, bukan untuk benar-benar menyelesaikan masalah sampah, tetapi untuk menanggung dampaknya. Bau, polusi, dan risiko kesehatan, terutama bagi masyarakat yang terdampak. Jadi, ini bukan cuma sekedar sampah dan bukan hanya masalah lingkungan, tapi masalah tata kelola dan pelayanan publik bekerja. Pertanyaan sederhana, sampai kapan Jakarta akan terus membayar mahal bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk sekedar bersih-bersih eksternalitasnya? Setiap tahun, Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan hampir 300 miliar rupiah lebih sebagai biaya kompensasi bagi pemerintah Kota Bekasi. Sebagian dari dana itu diberikan kepada warga sekitar yang terdampak dengan bau atau disebut sebagai uang bau. Memang kompensasi ini penting, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahan dari pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Karena kalau sampahnya hanya dikirim dan ditimbun, maka tidak akan ada solusi yang jangka panjang terhadap permasalahan sampah di DKI Jakarta dan kota-kota sekitar. Pemerintah punya banyak opsi solusi. Salah satunya adalah melalui RDF atau Refuse Derived Fuel. Secara sederhana, RDF adalah fasilitas untuk mengelola sampah menjadi bahan bakar alternatif, misalnya untuk industri semen ataupun untuk pembangkit listrik. Ini adalah teknologi yang modern dan sebenarnya tersedia dimanapun kita membutuhkannya. Namun, yang menjadi pertanyaan yang harus dimantapkan adalah bagaimana tata kelolanya agar pelayanan publik untuk pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan efektif. Karena dari tumpukan sampah yang begitu besar, kalau semuanya harus dikelola oleh APBD dan dikerjakan sendiri oleh pemerintah, maka dalam logika birokrasi dan pelayanan publik kita, semua resiko, semua proses dari A sampai Z akan ditanggung dengan sistem birokrasi kita yang tentunya masih punya banyak pekerjaan rumah. Dalam administrasi dan pelayanan publik, ada satu prinsip yang sangat relevan, yaitu pemerintah tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. David Osborne dan Ted Gabler menyebutnya dengan istilah sederhana, government should steer, not row. Steer artinya mengemudi, row artinya mendayung. Pemerintah seharusnya menjadi juru kemudi. Artinya, fungsi pemerintah adalah menetapkan arah, membuat standar, mengatur izin, membuka kompetisi, dan memastikan keselamatan, menjaga layanan, serta mencegah eksternalitas ataupun dampak-dampak itu terjadi. Yang terpenting, memberi sanksi kalau ada pihak-pihak yang melanggar regulasi tersebut. Dalam konsep ini, pemerintah tidak diharapkan untuk mengerjakan semuanya. Udah jadi operator, jadi kontraktor, mengelola mesin, menanggung resiko, A sampai Z, semuanya dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam konsep ini bukanlah hal yang ideal. Karena kalau pemerintah terlalu sibuk mendayung, maka yang pertama, pemerintah akan kehilangan fokus sebagai regulator atau pengatur. Dan yang kedua, layanan publik yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara menjadi tidak efisien. Karena menurut Reinventing Government, tanpa kompetisi tidak akan ada inovasi dalam pelayanan publik. Tentu ini bukan berarti semuanya harus diswastanisasi. Ini bukan perdebatan pemerintah versus swasta, melainkan kompetisi versus monopoli. Kalau ada kompetisi yang sehat antara pemerintah dan swasta serta pihak-pihak yang berkaitan, maka pelayanan publik akan menjadi lebih efisien dan semangat kompetisi itu akan membangkitkan inovasi, terutama dalam peningkatan pelayanan publik. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah lainnya yang punya permasalahan terkait dengan pelayanan publik, terutama di bidang sampah? Yang pertama, kita harus terbuka dengan peluang-peluang kolaborasi dari pihak-pihak eksternal seperti swasta yang berkompetisi untuk mengisi fasilitasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta. RDF ataupun teknologi lainnya yang secara teknokratik ternyata efektif untuk menyelesaikan permasalahan sampah di DKI Jakarta harus menjadi opsi. Siapapun, swasta boleh ikut, selama pemerintah telah memberikan standar-standarnya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akan terwujud arena kompetisi yang lebih efisien,
memaksa semua pihak untuk bekerja dengan efektif dan memastikan pelayanan publik yang diberikan maksimal dan sesuai dengan KPI yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemberi regulasi. Yang kedua, karena kita bicara tentang regulasi, tentunya pemerintah berfungsi untuk memastikan regulasi perizinan yang lebih jelas. Artinya, siapapun pihak, terutama swasta misalnya, yang ingin turut dalam pelayanan publik dan pengelolaan sampah, harus diberikan standar yang jelas tentang emisi, jarak, teknologi, dampak-dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat, audit keuangan, termasuk mekanisme pengawasannya. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan jangan sampai ada kesulitan perizinan yang tidak memiliki alasan yang jelas. Ataupun ada cerita-cerita bahwa permainan proyek dan tender yang dimonopoli hanya untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Dan yang ketiga, dalam pelayanan publik, tentu semua kontrak harus berbasis kinerja. Karena yang sedang kita bicarakan bukanlah customer, tapi citizen. Mereka adalah warga negara yang memang berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara. Oleh karena itu, semua kerjasama dan transaksi harus dilakukan berdasarkan pengukuran-pengukuran KPI yang jelas. Contohnya, berapa sampah yang benar-benar diolah, berapa emisi yang dihasilkan, berapa residu yang tersisa, apakah fasilitas bekerja sesuai target, apakah ada dampak-dampak lingkungan ataupun sosial yang ternyata tidak terprediksi. Semuanya harus diawasi secara independen. Karena tanpa pengawasan, pelayanan publik bisa jadi gagal dan kompetisi kemudian berubah menjadi ladang korupsi baru. Dan inilah mengapa, seperti dikatakan oleh David Datet, penting sekali negara untuk menjadi regulator yang tegas dan jelas. Mereka tidak perlu pusing dengan urusan teknis. Mereka hanya cukup menyediakan regulasinya dan memberikan ruang bagi swasta ataupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyediakan pelayanan publik di sektor ini. Teman-teman sekalian, untuk permasalahan sampah di DKI Jakarta, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan dumping atau membuang sampah di suatu tempat. Kita sudah tidak bisa lagi hanya membayar bau atau membayar dampak yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Ini adalah masalah yang terlalu besar dan sudah nggak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara lama. Sebagai juru kemudi, steering, pemerintah harus menjadi pihak yang tegas dalam membuat aturan, membuka kompetisi, menegakkan standar, dan memastikan layanan publik benar-benar bekerja efektif dan tentunya berkualitas tinggi. Karena dalam pelayanan publik yang ideal, pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang mengerjakan semuanya sendirian. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang tahu kapan harus mengatur, kapan menggandeng, dan kapan harus mengawasi dengan tegas. Sampah Jakarta nggak akan selesai hanya dengan banyak-banyakin anggaran. Sampah di DKI Jakarta hanya akan selesai kalau ada perubahan tata kelola pelayanan publik di DKI Jakarta.